Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sekarang bertanya, Mas, nama siapa? Cak Korip. Cak Korip dari Bawaslu. Kabupaten Probolinggo. Probolinggo. Ya, ini kira-kira ini podcast yang keberapa lah ini kira-kira? Ini podcast yang ke-78. Kenapa ingat? Kenapa ingat 78 enggak 20, 24? Kenapa ingat? Karena sebelumnya kami sudah ada 77. Jadi setiap ada ini podcast kami tulis, kami cantumkan di thumbnail kita. Ya. Dan deskripsinya. Sekarang udah berapa orang subscribe? Ya ini kalau urusan subscribernya ini ternyata sedikit masih. Tetapi kalau viewernya itu ya total sudah sekitar 22 ribuan. Kalau secara total keseluruhan. Apa beda antara subscriber sama viewer? Kalau subscriber ya yang mengklik subscribe itu, kalau viewer yang melihat video kita secara keseluruhan dari awal sampai sekarang. Oh, kalau saya buat email beda-beda kemudian saya subscribe sendiri bisa tuh? Bisa juga, bisa. Asal dia telaten lah ya? Iya, betul. Oke. Sekarang Mas mau bertanya apa? Ya, siap. Ya. Sebelum kita bertanya, kita akan memulai dari awal lagi. Rambut dulu, rambutnya udah, ini. Kalau dia sudah mulai kan? Udah pakai minyak, nanti diedit pimpinan. Yuk, nggak usah dari awal aja, kayak film-film itu. Film-film kayak Aja Kitchen kan suka yang berantem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kesempatan saat ini bertemu dengan beliau, Bapak Frit Edward Siregar. Anggota Bawaslu Republik Indonesia adalah merupakan kesempatan yang langka bagi saya pribadi, dan ini memang sudah saya tunggu-tunggu waktu ini. Bahkan saya sempat datang ke kantor Bawaslu Republik Indonesia hanya bertemu dengan Ibu RDP, tapi beliau tidak bertemu, entah di mana ruangannya saya tidak tahu. Ataupun entah di mana arwahnya. Ya, karena kesibukan beliau sehingga kami ditakdirkan baru hari ini kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa, yaitu di kantor Bawaslu Kota Probolinggo. Dan saya harus mengejar beliau sampai berkilo-kilo datang ke sini. Sahabat Bawaslu, saya ingin berbincang dengan beliau. Saya ingin gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oleh karena itu, yuk kita ikuti beliau, podcast bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Frit. Malam, pagi, siang, dan sore. Bagi kawan yang melihatnya. Karena kenapa saya assalamualaikum, karena beliau sudah banyak belajar kepada Pak Afif nih tentang assalamualaikum. Iya. Udah jadi Krisnu lah, sudah jadi Krisnu. Iya, luar biasa. Pak Frit, terkait dengan safarinya Pak Frit ini datang ke Jawa Timur ini, kemana saja Pak Frit ini? Jadi ini saya rasa ini perjalanan terakhir saya sebagai anggota Bawaslu lah ya ke Jawa Timur. Ya. Jadi kemarin pagi saya tiba di Banyuwangi, kemudian ke Situbondo, terus ke Bondowoso, terus ke Jember, terus ke Lumajang. Hari ini di Kota Probolinggo. Nah, sekarang bersama dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Siap. Di Kota Probolinggo. Nah, tentu ada tujuan tertentu ini, Pak Frit. Tujuannya sama seperti apa? Pertanyaan yang selalu ditanya orang. Kenapa saya sering ke Bawaslu Kabupaten Kota? Kalau lihat jawaban jujurnya nih deh, karena sebagai anggota Bawaslu kan sebenarnya kita melihat bahwa Bawaslu Kabupaten Kota kan adalah sebagai garda terdepan gitu. Dan aset kami yang paling berharga sebenarnya ya kawan-kawan ini gitu loh. Ya, kita memang punya kantor, memang kita punya berbagai fasilitas, tapi anggota Bawaslu ke Kabupaten Kota, staf-staf yang ada itu adalah aset yang terbesar. Dan saya rasa sebagai seorang pemimpin, kami harus memberikan semangat kepada kawan-kawan, belajar melihat bagaimana kondisi lapangan di daerah. Sebagai Bawaslu RI, tentu kami bisa punya laporan secara surat, secara laporan akhir tahun, secara laporan keuangan, tapi bagaimana kantor kalian sebenarnya dan bagaimana menyalurkan, mendistribusikan kepercayaan, kebersamaan, pengetahuan, saya rasa Zoom ada, tapi tidak akan ada bisa mengalahkan face-to-face meeting gitu loh. Dan saya rasa itu yang saya lakukan untuk melihat bagaimana yang kawan-kawan sudah lakukan. Luar biasa. Jadi
dibandingkan dengan bertemu secara Zoom atau daring, lebih mantap kalau bertemu face to face karena ada semacam hubungan emosional ya, bahkan bisa bertemu fisik ya pimpinan ya. Ya, apalagi dalam berbagai karena kondisi Zoom, karena kondisi pandemi hampir 2 tahun kan kita nggak bisa buat kegiatan secara besar. Dan saya rasa kita perlu kembali untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan kenapa kita menjadi anggota Bawaslu, kenapa Bawaslu itu hadir, dan kenapa kita terlibat dalam seluruh proses yang sedang terjadi ini. Ya, luar biasa. Kalau saya mengingat ketika saya menjadi salah satu koordinator divisi dulu di awal 2018, awal saya menjadi Bawaslu, Pak Frit. Waktu itu awalnya saya menjadi bagian bawah dari Pak Frit, yaitu Hukum Data dan Informasi. Nah, itu saya teringat ada istilahnya dari Pak Frit itu yang luar biasa, itu semangatnya. Setiap ada pertemuan Pak Frit selalu mengajak kita berdiri. Kemudian kita berdiri, kemudian bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, itu apa? Semangat apa yang hendak ditanamkan kepada para kami ini, Pak Frit? Dengan adanya semangat itu. Mungkin karena kita harus lihat ya bahwa awalnya Bawaslu itu kan bermacam-macam. Kita ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Dan kita tidak berada pengalaman yang bersama-sama, seperti pendidikan yang berapa bulan kalian bersama-sama harus dalam satu camp untuk di brainwash dan untuk dididik, kan kita tidak punya itu gitu. Teman-teman dari berbagai kelompok masyarakat, dari berbagai profesi, quote by quote tiba-tiba dipaksa harus dalam satu kantor, dipaksa untuk kolektif kolegial, dipaksa untuk bisa mengambil keputusan secara bersama. Dan tidak ada, saya mengatakan bahwa kekuatan itu adalah di kolektif kolegial. Dan kita tidak ada ataupun kita kurang memberikan pengetahuan, bimtek, penguatan apa itu kolektif kolegial. Jadi sebenarnya dari maksud itu adalah mengajakkan kawan untuk bersemangat. Sebenarnya saya membawa 2 pesan. Pertama, satu, bahwa temanmu sekantor itu merupakan bagian dari pembawa kekuatan untuk bertindak. Satu. Yang kedua, kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota adalah bagian daripada Bawaslu Provinsi. Dan Bawaslu Provinsi adalah bagian daripada Bawaslu RI. Jadi punya kepercayaan bahwa kita secara korps ada satu hierarki organisasi dan ada kebanggaan sebagai sebuah lembaga. Dan itu harus dibentuk. Karena teman-teman kan dari berbagai macam-macam komponen masyarakat berada dalam satu kantor namanya Bawaslu. Betul, luar biasa. Dalam satu kesatuan yang utuh, kemudian dengan semangat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan pemilu, itu ya luar biasa. Dan ada hal lagi yang lain yang saya ingin tanyakan kepada Pak Frit terkait dengan semangat. Tentunya tetap semangat pertama itu, kalau saya melihat Pak Frit itu selalu ada tegas, kemudian ketika bukan hanya dalam ini ya cepat dalam bekerja, cepat sekali sampai saya tidak bisa mengejar kalau berjalan itu. Yang ketiga, saya ada ini dari Pak Frit yang luar biasa itu, suka gemar menulis buku. Nah, ini yang dan perlu kita tiru, sahabat Bawaslu, kebiasaan beliau menulis buku. Karena apa? Kayak saya sendiri berapa kali mendapatkan bukunya beliau gitu. Iya. Dan sudah beli yang terbaru tentang diskualifikasi petahana? Nah, itu. Ya kan, dan pelanggaran administrasi ya kan? Saya malah belinya di Shopee. Ya, mantap. Mantap. Itu pre-order dulu. Jadi belum keluar sudah saya pre-order. Oke, siap. Seringkali sebenarnya buku itu adalah ada beberapa persoalan di Bawaslu yang nggak ada referensinya. Misalnya, bagaimana soal netralitas ASN, kemudian apa yang maksud dengan pelanggaran administrasi, contoh-contohnya, atau bagaimana dengan diskualifikasi petahana. Jadi artinya saya seringkali mendapatkan pertanyaan soal itu, tapi saya nggak punya buku referensinya. Yang kedua, saya punya catatan, misalnya apa itu diskualifikasi, dasarnya apa, original intentnya apa, itu menjadi sebuah catatan saya gitu. Jadi pada intinya seringkali buku itu adalah catatan yang saya ingin buat untuk saya. Yang saya buat untuk saya sendiri gitu kan. Jadi kalau ada
teman-teman Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota yang berkonsultasi, saya tinggal membuka catatan yang saya punya. Tapi kemudian saya pikir ya kenapa nggak ini menjadi pengetahuan umum saja biar teman-teman lain semua bisa belajar apa itu pelanggaran administrasi, bagaimana cara untuk menangani netralitas ASN dengan berbagai peraturan gitu loh. Misalnya contoh terkait dengan netralitas ASN. Sekarang sudah ada Perpres tahun 2021, sudah ada PP 10 dan itu dalam satu bundel. Jadi kalau sekarang ini kalau kita lihat netralitas ASN kan berarti apakah harus lihat Undang-Undang 5 dulu, kemudian PP di bawahnya lagi, di mana lagi kita punya dokumennya. Jadi sebenarnya itu saya pingin untuk kita punya satu modul regulatory yang sekaligus landasan teorinya kenapa kita menegakkan hal tersebut. Dan kemudian hal itulah kemudian yang dijadikan buku. Memang bukunya agak lebih ribet ya, emang agak ada banyak footnote-nya karena memang harus bisa dipakai oleh kawan-kawan untuk menjadi panduan dalam untuk bertindak. Ya, luar biasa. Awalnya adalah untuk pribadi, tetapi ternyata kemudian bermanfaat untuk semua, bahkan untuk penyelenggara, terutama pengawas pemilu. Luar biasa Pak Frid, semoga Pak Frid terus berkarya. Siap. Dan kemudian saya ingin Pak Frid di kesempatan ini saya ingin meminta kepada Pak Frid untuk memberikan motivasi atau pesan-pesan terutama kepada sahabat Bawaslu di luar sana, karena sahabat Bawaslu berarti bukan hanya pengawas pemilu tapi semuanya, terutama juga kepada kami sebagai pegangan untuk menjalankan pengawasan yang lebih berintegritas lagi pada pemilu serentak 2024 yang akan mendatang. Mohon semangat atau pesan-pesannya sebagai closing statement dari podcast kami pada kali ini. Wah, ini sebenarnya dalam ya, kalau saya lihat itu pertanyaan dalam. Yang pertama mungkin kepada para pengawas pemilu ya. Baik kawan-kawan pengawas pemilu provinsi, kabupaten kota, mungkin Panwascam juga pengawas desa dan pengawas TPS yang sebagai anggota Bawaslu, bahwa nggak semua orang itu mendapat amanah. Tidak semua orang itu disumpah. Dan tidak semua orang itu menjadi bagian daripada proses yang luar biasa yang sedang kita lakukan. Amanah itu saya percaya itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi selama amanah itu ada di tangan kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Saya sih mengatakan kita adalah orang-orang pilihan gitu loh. Jangan rusak kepercayaan yang Yang Maha Kuasa sudah berikan, dan jangan rusak kepercayaan yang undang-undang sudah berikan. Bertindaklah tegas dan berani untuk berbuat. Saya sih merasa bahwa Bawaslu itu, kawan-kawan itu baik provinsi dan kabupaten kota itu sebenarnya sudah tahu banyak. Sebenarnya tidak perlu banyak di BIMTEK. Yang dibutuhkan itu adalah keberanian. Berani atau tidak untuk bertindak, berani atau tidak untuk menyatakan di sebuah temuan atau sebuah laporan. Dan saya rasa persoalannya ada di situ. Yang kedua, kepada masyarakat, saya yakin kita punya alasan kenapa kita menjadi warga negara Indonesia. Dan kalau bukan kita yang mendukung proses demokrasi, siapa lagi gitu. Untuk ikut serta dalam proses demokrasi itu kan nggak semuanya harus menjadi anggota Bawaslu. Kawan-kawan bisa bersedia untuk menjadi saksi, kawan-kawan bisa melapor apabila melihat sesuatu tidak sebagaimana seharusnya, kawan-kawan tidak melike ujaran kebencian, hoax atau disinformasi yang teman-teman dapat di sosial media teman-teman, atau kalau teman-teman punya WhatsApp group, kemudian ada orang-orang yang menyampaikan hoax dan disinformasi, kemudian teman-teman reply bilang dalam grup kawan-kawan, jangan dong, jangan di-share, itu berita bohong. Itu saja bagi saya itu sudah bagian dari pengawasan partisipatif, dan saya rasa itu tugas kita sebagai penyelenggara dan juga kepada kawan-kawan baik para kelompok masyarakat, para pemilih pemula ataupun dari partai politik. Luar biasa, pesan yang sangat dalam juga ternyata, jawabannya luar biasa dan sangat mengena bagi kami, baik bagi pengawas termasuk juga kepada para sahabat Bawaslu, di mana tanpa sahabat Bawaslu, tanpa masyarakat, maka penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, yang berdemokrasi ini tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga demokrasi kita dengan turut berpartisipasi bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu. Luar biasa sahabat Bawaslu, Pak Frid, terima kasih banyak. Dan semoga Pak Frid selalu sehat walafiat, panjang umur, rezekinya luar biasa bertambah. Amin. Dan ke depan sukses selalu. Siap. Thank you. Terima kasih. Selamat malam Pak Frid. Malam Bang. Dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama podcast
Bawaslu. Saya Cak Qorib. Wallahumma fiqh ila mu'tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.